Baik, pemirsa kami lanjutkan. Itu video yang sempat viral, Bu Erin juga tahu, Pak Adi juga pasti tahu soal viralnya itu, urusan warna baju. Sebenarnya benar nggak sih Bu, Ibu Mega tadi sempat mengatakan, saya tanya kepada Anda, maksudnya mungkin merujuk pada Bu Airin gitu. Lalu kemudian harus pakai baju merah hitam. Apakah itu beneran ada pembicaraan di belakang panggung yang tiba-tiba disampaikan Bu Mega di open forum atau gimana Bu? Kita merujuk ya Pak Ade ya, pada saat deklarasi sehari sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah, bahwa saya bersyukur, terima kasih tentunya PDI Perjuangan, Bu Mega, Pak Ahmad Basarah dan juga Mbak Ning sebagai pengampu yang pada saat kemarin menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten dan komitmen mendukung saya, mengusung saya dan Pak Jade untuk maju dalam Pilkada Gubernur Banten tanpa masuk menjadi kader PDI Perjuangan. Walaupun kata Pak Ahmad Basarah juga sangat terbuka pintunya untuk bergabung sama-sama, betul ya Pak De ya? Gitu. Jadi pada intinya jadi nggak ada syarat dukungan jadi kader. Ya saat itu pun juga kita lagi fokus gimana caranya, kan harus daftar ya Pak De ya. Jadi persyaratan pribadi aja masih banyak yang harus kita benahin, belum lagi persyaratan partai dan yang lainnya. Nah pada saat dikasih tahu bahwa untuk penyerahan rekomendasi dari untuk provinsi itu harus secara langsung secara protokolernya oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai, maka kami datang dan disampaikan pakai baju nuansa merah. Ini salah saya, jadi ambil hikmahnya bahwa kebiasaan teman-teman di PDI Perjuangan adalah baju warna nuansanya merah hitam. Saya malah merah putih, ya simple saya, oh ya baju warna, ya udah ambil situ aja gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman PDI Perjuangan yang saya tidak detil bertanya seperti apa. Tapi suasana di sana juga sama, Bu Erin masuk PDI Perjuangan aja. Ya itu semua disampaikan kepada saya gitu. Jadi pada intinya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega lebih kepada hal ya, beliau mungkin juga sangat terbuka kepada kita semuanya untuk bisa masuk sama-sama ke PDI Perjuangan sebagai keluarga besar, dan secara kedekatan dulu waktu periode pertama sebagai wali kota pun juga saya didukung dan diusung oleh PDI Perjuangan saat kali menjadi wali kota di Tangerang Selatan periode yang pertama. Jadi itu lebih kepada hal apa yang disampaikan beliau benar adanya kok Mbak. Jadi Mbak Afi, jadi perempuan mesti tegas, kita harus turun ke lapangan, berapa jumlah anak yatim, apa yang disampaikan Ibu benar semuanya. Jadi menurut saya bahwa Ibu sebagai seorang perempuan memberikan motivasi kepada kita bahwa kita berpolitik pun juga memang nggak boleh lembek, nggak boleh gimana, karena harus tegas, harus tough gitu ya, harus kuat gitu ya. Tapi apakah kemudian sempat terbesit untuk menjawab permintaan dari teman-teman PDIP, ayo masuk ke PDIP, sempat kemudian terbesit untuk mengatakan iya? Waktu itu kita fokus untuk pendaftaran, karena kita nggak kepikiran lah, karena dalam waktu singkat ya Pak De ya, kita harus segera daftar, persyaratan harus segera dipenuhi, walaupun sebetulnya kan masih ada masa untuk perbaikan dan yang lainnya, tapi prinsipnya saya dan Pak Ade waktu itu kita mesti bisa memenuhi persyaratan tanpa ada perbaikan-perbaikan, kalaupun ada perbaikan jangan terlalu banyak. Jadi kita setelah itu kan langsung kita ke Tangerang ya, kita langsung Pak Ade juga ke Lebak untuk segera menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Pak Ade itu kalau menjelaskan, kalau itu kan dari kacamata Bu Airin ya kan, kalau dari kacamata kader PDIP sendiri sebagai Pak Ade itu bagaimana menerjemahkan statement dari Bu Mega yang mengatakan ayo harus pakai baju merah hitam gitu kan? Itu apa maksudnya? Begini, itu kan sebenarnya pakaian seragam kita ya, merah hitam itu. Pakaian kebesaran PDI Perjuangan, merah dan hitam. Ini juga jangan salah artikan, sebenarnya bukan soal merah hitam yang disampaikan oleh Ibu. Pertama ada yang disampaikan oleh Ibu Airin tadi betul, bahwa kayaknya yang diambil kan tidak dijelaskan sama kami juga. Harus merah hitam, enggak juga sebenarnya. Sehingga Ibu yang penting nuansa merah udah selesai kan gitu ya. Pas kebetulan di situ Ibu menyampaikan seperti itu. Poinnya bukan itu sebenarnya, tapi ada amanat yang lebih penting ke kami berdua ketika menerima rekom. Yaitu bagaimana tadi sampaikan, urusi anak yatim, jangan ada stunting. Maka stunting persen-persenan harus 0. Nggak boleh ada, seperti itu. Sama turun ke lapangan ya? Betul, sama turun ke lapangan. Sapa rakyat, dengarkan apa aspirasi rakyat. Jadi Ibu Ketua Umum itu sayang betul ketika ada seorang perempuan tangguh yang memang layak untuk jadi pemimpin, beliau pasti mendorong. Nggak ada kapal untuk melaju gitu. Betul. Jadi lebih melihat Ibu Mega dari kacamata itu ya. Bukan kode untuk kemudian mengajak Bu Airin. Enggak, lebih ke arah bagaimana agar seorang perempuan ini juga melihat beliau, Ibu Airin kan sangat luar biasa, Bu. Perjuangannya 2 tahun, bayangkan. 2 tahun turun ke bawah, aspirasi rakyat sudah terdengar. Tinggal implementasi pelaksanaan dalam visi misinya, kan begitu. Dan Ibu juga, Ibu Ketua Umum tahu persis itu. Sehingga lebih ngedorong ke kami, oke, kalian turun ke bawah, dengarin apa
Jangan sampai ada yang busung lapar segala macam. Jadi supportnya nggak main-main. Tidak main-main. Untuk Bu Airin. Tapi sebenarnya ada hikmahnya. Kalau mungkin tadi Bu Airin katakan ini istiqomahnya gitu ya. Betul. Ternyata dari peristiwa itu, Bu, orang Golkar siapa yang pertama kali telepon Bu Airin ketika menanggapi statement dari Bu Mega? Karena saya sempat mendengar ini mungkin isu di belakang panggungnya teman-teman media ya. Katanya Bu Airin tuh nangis ketika Bu Mega mengatakan itu gitu. Enggak sama sekali enggak. Jadi malah enggak ada ya Pak Ade, Pak Ade saksinya kok di sebelah saya saya, Ibu Menteri, Bu Bintang dan juga Pak Ade. Jadi pada intinya bahwa saya malah seneng gitu dalam arti gini, Ibu sayang sama saya berarti kan sama saya sama perempuan-perempuan kita yang berpolitik bahwa ya tadi yang saya sampaikan perempuan harus turun, kita harus tegas gitu kan, harus keras dengan lantang menyampaikan dan saya malah bersyukur dan berterima kasih karena terus terang dari dulu pun juga salah satu politisi perempuan yang menjadi idola dan menjadi inspirasi bagi saya adalah Ibu Megawati. Terlepas sebagai manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya melihat beliau orang yang hebat, yang bisa memimpin partai begitu besar dengan di dalamnya beraneka ragam bermacam-macam latar belakang dan yang lainnya, dan tetap sampai dengan hari ini menjadi pemenang pemilu dan seorang perempuan. Dan bagi saya itu menjadi inspirasi saat saya dulu mulai turun di kontestasi dan ikut dalam politik. Jadi dari dulu, jadi bukan hanya hari ini saja, sebetulnya dari sejak sebelum jadi wali kota jadi pun juga. Ceritanya sudah panjang sekali. Jadi pada saat lihat Ibu ya, menurut saya ya beliau adalah salah satu inspirasi bagi saya untuk perempuan berpolitik. Dan Golkar kemudian berbalik haluan dan akhirnya mendukung. Itu bagaimana ceritanya, Bu? Ya tentunya saya bersyukur, alhamdulillah. Ya, siapa orang Golkar yang pertama kali telepon Bu Airin? Bu Tatu, kakak saya, kakak sebagai ketua DPD Golkar Banten menyampaikan malam ini ada pertemuan untuk bertemu dengan ketum dan kita akan ketemu dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya. Akhirnya saya dikasih rekomendasi dari dari Partai Golkar karena kan kalau kemarin kita nggak boleh pakai baju kuning ya Pak. Iya, nggak boleh pakai atribut partai, nggak boleh baju kuning. Tapi kan ya saya melihatnya pada saat deklarasi Pak Ade. Jadi teman-teman yang 2 tahun nemenin saya keliling-keliling, terus yang mungkin hari ini juga sudah menghasilkan survei begitu tingginya gitu kan. Terus tiba-tiba mereka nggak boleh memakai atribut yang mungkin jadi kebanggaan juga buat kami, mau izin Pak Ade, buat teman-teman yang di lapangan terutama ya. Karena saya tahu persis kalau orang yang berpolitik tuh kalau namanya di lapangan ya Pak Ade ya, mereka kayaknya udah benar-benar menjiwai kan ya. Mungkin Pak Ade juga teman-teman PAC ya. Itu menjadi identitas gitu ya. Betul. Oke, nah ini lanjutan dari cerita yang tadi kita diskusikan gitu ya. Ternyata Pak Ade juga kan kemudian ke Golkar menerima surat rekomendasi. Ada juga rupanya mungkin balasan dari Pak Bahlil. Kita simak dulu bersama. Nah saya minta tanggapan Bu Airin dan Pak Ade ya. Kita simak bersama pemirsa berikut ini. Meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Jangan khawatir Pak Ade gitu kan, bahwa nggak usah pakai tuker-tukeran baju segala gitu. Pak Ade kira-kira pada saat itu gimana tuh ceritanya? Kita aja yang nonton deg-degan gitu, waduh ini disindir balik gitu. Enggak, sebenarnya bukan sindiran itu loh, biasa aja. Di politik kan biasa itu gimmick politik biasa lah. Candaan politik. Itu gimmick politik ya. Bagaimana Pak Ade menerjemahkan statement Pak Bahlil tadi? Pertama bahwa secara pribadi juga cuma terima kasih ke Golkar yang awalnya tidak ke kita, tapi alhamdulillah juga merekomendasi saya dan Ibu Airin. Berarti kan partai besar PD Perjuangan dan Golkar merekom kita. Mengenai saya pakai baju merah ya emang itu baju kebanggaan saya. Saya itu dari ranting, Mbak. Saya di PD Perjuangan itu dari ranting, bukan baru-baru ini, tapi dari pengurus desa melari ke jadi pengurus Korwil. Jadi di bawah di bawah DPC, baru pengurus kabupaten, bendahara DPC, baru sampai ke DPD. Jadi itu bukan hal yang singkat tapi panjang sekali. Dari nol saya di partai ini. Makanya saya pakai baju merah itu ya kebanggaan buat saya. Ya, jangan kemudian Pak Ade yang jadi ganti jadi kuning kan. Tapi jujur saya itu waktu itu mencandain juga ke Ibu. Kalau misalkan pakai baju merah nggak apa-apa, mau pede juga kita logoin aja gitu. Oh gitu ya, masih usaha Candaan aja gitu ya, masih usaha aja, dilogoin gitu. Kita tahu Pak Ketum Pak Bahlil kan saya kenal udah lama, emang beliau kan gayanya juga begitu. Gitu kan. Gayanya nyeleneh aja gitu ya. Oke, nah sekarang kalau mengukur kekompakan sejauh ini kalau kita lihat ternyata kan kalau ada yang bilang ini kayaknya kawin paksa nih Airin sama Pak Ade nih gitu kan, kawin paksa dalam secara politik gitu. Karena Bu Airin sudah kemana-mana akhirnya ketemunya PDIP. Bagaimana kemudian menyampaikan bahwa ternyata ini
pasangan yang kompak dan sudah terbentuk chemistry-nya dari dulu gitu, Bu. Kita baru ketemu dekat ini pas kemarin setelah deklarasi ya sebenarnya Pak Ade ya. Setelah deklarasi pada saat kita menyusun visi misi, ketemu, terus Pak Ade menemukan apa di lapangan, hasil saya temukan lapangan, visi Banten Maju Bersama nih Pak Ade saya udah lama, terus Pak Ade setuju sepakat karena ada disparitas antara Banten Selatan dan juga Banten Utara, jadi harus ada kebersamaan. Terus dengan 4 misi yang lainnya pun juga akhirnya ketemu chemistry-nya Pak Ade, jadi satu visi yang sama bahwa membangun di Banten selama 5 tahun harus seperti apa. Oke, jadi sebenarnya tidak perlu diragukan lagi ya kekompakan berdua ini ya kan? Insya Allah. Ya kan Pak Ade? Betul. Betul Karena ya? saya kan dari Banten Selatan ya, tahu persis bagaimana Banten Selatan. Kayak misalkan aspirasi untuk Cilangkahan, itu juga saya sampaikan ke Ibu. Ini teman-teman di lapangan seperti Ibu. Karena Ibu kan tahu persis di Tangerang Raya, saya di Banten Selatan. Makanya itu kita sering mengisi. Sering mengisi. Intinya seperti itu aja. Baik, kita lanjutkan, kita akan membahas soal peta kompetisi. Seberapa sengitnya kita melihat bahwa ini yang dilawan adalah Kimplos. Kita juga tahu bahwa partainya banyak, kemudian kursi DPRD-nya banyak, termasuk juga influencer dan artis yang ikut berkampanye. Seberapa sengit kira-kira persaingan di Banten menurut Bu Airin dan juga Pak Ade? Kita jeda dulu, pemirsa, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.